Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, yang saya akan dijelaskan di sini ada dua kabinet, yaitu yang pertama kabinet Wilopo dan yang kedua kabinet Ali Sastroamidjojo I. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada kabinet Wilopo. Nah, kabinet Wilopo ini memerintah dari tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Nah, sebelum mengetahui kedepannya tentang kabinet Wilopo ini, kita harus tahu dulu nih awal kebentuknya kabinet Wilopo ini gimana sih. Nah, jadi kabinet Wilopo ini tidak langsung dipimpin oleh Wilopo. Nah, jadi awal mulanya itu presiden menunjuk Sidik Joyo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangku Sasmito dari Masyumi. Nah, ini sebagai formatur, tapi gagal. Nah, akhirnya presiden pun memilih Wilopo. Nah, setelah memilih Wilopo, setelah berjalan bekerja selama 2 minggu, akhirnya Wilopo dapat membentuk sebuah kabinet yang dipimpin oleh dirinya sendiri, yaitu Wilopo. Selanjutnya yaitu ada program kerja dari kabinet Wilopo. Nah, kabinet Wilopo ini terfokus pada program kerja dalam negeri dan luar negeri. Nah, yang di dalam negeri ini Wilopo ingin merealisasikan gitu tentang isu-isu dari organisasi negara, kemakmuran, perburuhan, pendidikan, bahkan pengajaran. Nah, kita lihat di poin pertama ini, Wilopo ingin mempersiapkan pemilu untuk konstituante, DPR, dan DPRD. Nah, selanjutnya yang kedua, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Nah, Wilopo juga ingin menyederhanakan organisasi pusat karena mungkin terlalu terbelit-belit pada saat itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dan mempertinggi produk nasional, terutama bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan yang lain-lainnya. Pokoknya tentang bahan pokok lah gitu ya. Karena pada saat itu tuh masih terbatas. Dan juga Wilopo ingin mengubah atau meningkatkan perubahan usaha agraria yang sudah dicanangkan pada kabinet-kabinet sebelumnya, yang mungkin pada saat itu belum signifikan hasilnya. Selanjutnya, mengoptimalkan peran lembaga negara dan masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan. Nah, ini di bidang keamanannya. Dan yang bidang pendidikannya yang terakhir itu mengupayakan pemberdayaan kurikulum dan perbaikan dalam sektor pendidikan nasional. Nah, program luar negeri dari kabinet Wilopo yang itu yang pertama, satu, melaksanakan politik bebas aktif sesuai dengan amanat negara. Nah, Wilopo ini ingin melaksanakan politik bebas aktif. Mengapa? Karena pada kabinet sebelumnya, kabinet Sukiman telah menandatangani MSA yang Indonesia harus lebih pro kepada Amerika. Nah, berarti kalau begitu tidak mencerminkan politik bebas aktif. Nah, karena itu Wilopo bertekad ingin melaksanakan, merealisasikan yaitu politik bebas aktif sesuai dengan amanat negara. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, yang perjanjian konferensi meja bundar. Nah, itu belum ada kesepakatan dari antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu berupaya memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Indonesia secepatnya. Nah, ini juga merupakan program dari kabinet-kabinet sebelumnya. Programnya pun sama, yaitu memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Indonesia kembali. Nah, ini juga belum terlaksana pada kabinet-kabinet sebelumnya. Maka dari itu Wilopo ingin melaksanakan program kerja yang satu ini. Nah, kabinet Wilopo ini memiliki beberapa keberhasilan. Yang pertama yaitu satu, memperketat impor. Nah, Wilopo ini tidak ingin banyak barang-barang impor dari luar negeri di Indonesia. Kayak gitu. Dan yang kedua yaitu memperkenalkan konsep balance budget. Nah,
yang pada kabinet-kabinet sebelumnya mungkin mengalami defisit dan yang lainnya. Nah, pada kabinet Wilopo ini balance, seimbang gitu. Jadi salah satu program kerja yang satu ini diapresiasi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rasionalisasi angkatan darat melalui modernisasi dan pengurangan personil. Dan yang selanjutnya yaitu menekan pengeluaran pemerintah. Walaupun kabinet Wilopo memiliki keberhasilan, namun kabinet Wilopo juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu adanya krisis ekonomi akibat jatuhnya harga barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Nah, ini tidak seimbang karena ekspor dari Indonesia itu hanya mengutamakan dari hasil pertanian. Ya, ketika hasil pertanian itu anjlok, sedangkan Indonesia terus mengimpor, nah Indonesia mengalami krisis ekonomi karena ibaratnya yaitu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Maka Indonesia pun mengalami krisis ekonomi. Yang kedua yaitu defisit kas negara. Nah, ini yaitu sebab dari poin yang pertama yaitu ekspor impor. Yang ketiga yaitu munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah. Yang keempat, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Nah, pada saat itu pemerintah pusat hanya mementingkan daerah pusatnya saja, tetapi penjuru daerah pedalaman tidak dihiraukan. Maka dari itu muncul gerakan-gerakan separatisme di berbagai daerah. Yang kelima yaitu konflik TNI Angkatan Darat dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menempatkan TNI pada awak politik, sehingga muncul ketidaksenangan pada partai-partai politik karena dapat membahayakan posisi mereka. Kemudian diperparah dengan masalah yang muncul dari TNI itu sendiri, yaitu yang berhubungan dengan kebijakan KSAD dari A.H. Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno. Akhirnya dia pun mengirimkan petisi untuk mengubah kebijakan KSAD kepada Menteri Pertahanan. Kemudian diperparah lagi dengan adanya surat yang menjelek-jelekan kebijakan Kolonel Gatot Subroto, yaitu upaya memulihkan keamanan Sulawesi Selatan pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu adanya peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini yaitu peristiwa yang paling terkenal pada masa kabinet Wilopo. Nah, peristiwa ini yaitu bentrok tanah sengketa yang kemudian menjadi besar, menjadi bentrok yang berdarah dan yang tidak akan terlupakan peristiwa ini di Indonesia. Lalu jatuhnya kabinet Wilopo. Nah, ini ada beberapa sebab, ada 3 sebab. Yang pertama yaitu banyaknya gerakan pemberontakan, kedua sengketa tanah. Nah, ini yaitu yang tadi sebelumnya disebutkan, yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Nah, ini salah satu alasan jatuhnya kabinet Wilopo. Dan yang terakhir yaitu konflik TNI. Nah, ini dibuktikan dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian juga ada masalah-masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan pada masa kabinet Wilopo. Maka dari itu Wilopo pun mengembalikan mandatnya kepada presiden. Akhirnya dia pun turun jabatannya. Kabinet selanjutnya yang menggantikan kabinet Wilopo yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo I yang memerintah dari tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Nah, awal terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo I ini yaitu karena runtuhnya kabinet Wilopo yang disebabkan salah satunya yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Kemudian kabinet Ali mengisi kekosongan pemerintahan di Indonesia selama 58 hari. Kemudian dinyatakan berhasil. Lalu Ali Sastroamidjojo pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Kemudian Presiden kemudian mengumumkan pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo dengan keputusan presiden dan didukung banyak partai. Nah, selanjutnya itu ada program kerja dari kabinet Ali Sastroamidjojo I. Yang pertama,
menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilu. Keempat, pembebasan Irian Barat. Yang kelima, melaksanakan politik bebas aktif. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan pertikaian politik. Nah, kalau kita lihat program kerja dari tiap-tiap kabinet itu hampir sama. Mengapa? Karena tiap kabinet itu selalu atau bahkan ada beberapa yang tidak terlaksana program kerjanya karena baru beberapa menjabat, baru beberapa memimpin itu baru sudah diganti lagi, baru memimpin sudah diganti lagi. Jadi sulit untuk sebuah kabinet itu menyelesaikan seluruh program kerjanya. Selanjutnya yaitu keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I. Nah, yaitu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Nah, ini keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro-Amijoyo. Dan selanjutnya itu ada kendala Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I. Itu yang pertama, keamanan di berbagai daerah tidak stabil karena adanya gerakan-gerakan separatisme dan sebagainya. Yang kedua yaitu keadaan ekonomi yang memburuk karena adanya inflasi, defisit, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu runtuhnya Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I. Yang pertama yaitu tingkat korupsi memuncak. Nah, pada masa Kabinet Ali ini korupsi memuncak. Bahkan yang melakukan korupsi itu sendiri dari dalam Kabinet Ali Sastro-Amijoyo juga. Kedua, keadaan ekonomi yang memburuk, yaitu seperti tadi, defisit, inflasi, ekspornya kurang, tetapi impornya naik. Selanjutnya merosotnya kepercayaan rakyat karena disebabkan adanya pejabat dari Kabinet Ali sendiri yang korupsi. Keempat, tidak selesainya masalah Irian. Nah, ini dari kabinet-kabinet sebelumnya pun masalah dari Irian Barat tidak selesai-selesai. Selanjutnya tidak terlaksananya kepemilu. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, yaitu gerakan separatisme, bentrokan antar rakyat, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dia dua kabinet yang sudah saya jelaskan, yaitu Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada beberapa yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.